A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Astaghfirullah rabbi wa atubu ilaih. Walhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Habibina wa habibi rabbil alamin Abil Qasim Muhammad wa ala alihi at-tayyibin at-tahirin al-ma'sumin al-muntajabin. Ya Ali, Ya Azim, Ya Ghafur, Ya Rahim. Anta Rabbul Azim alladzi laysa kamitslihi syai' wa huwa as-sami'ul basir. Wa hadza syahrun azamtahu wa karamtahu wa syaraftahu wa faddaltahu 'ala asy-syuhur. Wa huwa syahrul ladzi faradta siyamahu 'alaina. Wa huwa syahru Ramadan alladzi anzalta fihi al-Qur'an hudan lin-nasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Waj'alta fihi lailatal qadr waj'altaha khairan min alfi syahr. فيا ذا المن ولا يمن عليك من علينا بفكاك رقبتنا من النار في من تمن عليه وادخلنا الجنة برحمتك ya arhamar rahimin. Ya Allah, ya Tuhan kami, telah Engkau turunkan bulan yang suci, bulan Ramadan yang Engkau cintai, dan Engkau telah sampaikan kami ke dalamnya. Maka dari itu jadikanlah ia pembersih dosa-dosa kami, jadikanlah dia penyebab keridhaan-Mu di akhirat nanti. Jadikanlah dia juga pencurah hujan rahmat-Mu di kalbu kami. Amin ya rabbal alamin. Amma ba'du, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pembahasan pada golongan pertama, artinya pembahasan pertama mengenai imamah secara umum masih kita akan lanjutkan pada hari ini. Barangkali nanti terus kepada masalah imamah secara khusus. Ada satu pembahasan yang cukup unik, cukup dijadikan cukup untuk dijadikan pegangan sebagai suatu keyakinan, yaitu pembahasan mengenai imam ini mesti dipilih atau tidak. Perlu saya ulangi. Ini kasetnya, dengar berita kasetnya yang kemarin hilang. Ala kulli hal, jadi ringkasan pembahasan kemarin adalah imam itu, padahal imam baru pertama kemarin ya. Dahsyat. Kalau guru saya kehilangan kaset, dia sedih karena dia harus bicara lagi di rumahnya dengan tip. Bicara sendirian. Sebabnya kalau satu urutan tertib terus hilang di tengah itu kurang baik. Jadi kasihan bagi yang mau mendengarkan di kemudian hari. Barangkali nanti saya usahakan itu bab imamah yang pertama, ya kan. Ringkasannya adalah imam itu adalah, definisinya adalah suatu kepemimpinan secara suatu kepemimpinan yang dimiliki oleh manusia sebagai wakil Nabi dalam masalah-masalah agama dan masalah-masalah dunia. Sudah diterangkan kemarin bahwa kepemimpinan Nabi itu tidak hanya masalah agama, melainkan juga masalah dunia. Masalahnya beliau akan memimpin masyarakat ini dalam peperangan, memimpin dalam perekonomian dan segala-galanya. Begitu juga imam sebagai pengganti Nabi, maka dia atau mereka itu harus melakukan apa-apa yang dilakukan oleh yang diwakili mereka. Yang diwakili mereka, yakni yang diwakili para imam adalah Nabi sendiri. Maka itu beliau atau para imam ini harus melakukan apa-apa yang dilakukan Nabi. Jadi istilahnya tidak hanya menafsirkan Al-Quran dari alif sampai iya, melainkan juga dan juga bukan hanya memimpin masyarakat, mencegah masyarakat menyeleweng dari Quran, melainkan juga masalah-masalah yang menyangkut keduniaan pun mereka harus memimpin. Satu saja dari pekerjaan Nabi yang tidak dilakukan imam, yaitu menerima wahyu syariat. Sudah saya katakan kalau wahyu berupa ilham barangkali masih bisa, bahkan sekarang siapapun juga bisa menerima wahyu itu, asalkan bukan wahyu syariat. Kemudian karena fungsi imam itu sedemikian rupa, kemarin juga sudah kenapa harus demikian, harus menggantikan
posisi Nabi. Karena apa? Salah satu argumennya kemarin, karena tujuan Allah yang ingin supaya manusia ini mencapai kepada kebaikan tidak akan tercapai tanpa adanya kepemimpinan itu. Terbukti Rasulullah belum dikubur sampai 3 hari 3 malam, minimal ada 2 hari 2 malam yang meriwayatkan. Dan ini tidak di Syiah saja, melainkan bahkan di ahli saudara kita ahli sunnah wal jamaah meriwayatkan ini sampai 2 hari 2 malam atau 2 hari 3 malam atau 3 hari 3 malam, kurang lebih demikian, minimal 2 hari. Nah, jadi kalau tidak kalau tidak ada pemimpin, maka hal itu sulit untuk mencapai apa yang ditargetkan Allah untuk manusia, yaitu kebaikan mereka sendiri. Maka itu wajib adanya seorang imam. Kemudian kita sudah katakan juga dari wawasan sosial bahwa tidak mungkin sahabat Nabi itu semuanya ilmunya sama. Kalau dites semuanya lulus, jawabannya sama. Ibarat anak kelas 6 dites, jawabannya sama semua, 10 semua nilainya, 100 misalnya. Itu tidak mungkin, kan? Walaupun mungkin kalau anak SD barangkali masih mungkin itu di antara 30 anak. Tetapi di antara sekian ribu orang yang masuk Islamnya, ada yang 2 tahun, ada yang 3 tahun, ada yang 5 tahun sebelum Rasulullah meninggal, ada yang sejak awal, ada yang dekat dari Rasulullah rumahnya, ada yang sedang, ada yang jauh, ada yang luar kota, ada yang luar negeri, bahkan di Ethiopia misalnya. Ada yang terpaksa, ada yang dikalungi pedang masuk Islamnya. Kayak Abu Sufyan waktu di Fathul Mekah, Abu Sufyan masuk ke kemah Rasulullah dikalungi pedang itu. Kalau engkau tidak masuk Islam, sekarang kau dibunuh. Sebab sekarang ini peperangan terbuka antara umat Nabi dengan rakyat Mekah. Jadi Islam mereka itu sedemikian rupa. Ada yang munafik, ada yang juga bodoh, ada yang cerdas, ada yang memang dari awal sudah tokoh masyarakat, ada yang ada yang kiri, ada yang misalnya miskin, misalnya gelandangan, kayak misalnya Abu Hurairah. Jadi istilahnya, maksud saya kenapa? Maksud saya di zaman Arab sana dulu orang yang di bawah itu sepertinya kurang mempunyai posisi, walaupun Nabi sudah merubahnya sedemikian rupa, tapi bekas atau efek-efek itu masih ada. Terbukti ketika Abu Hurairah masuk Islam selalu mengatakan aku mendengar dari Nabi, itu diancam oleh Umar untuk dipukul. Kalau berulang-ulang kali engkau mengatakan aku mendengar hadis dari Nabi, mendengar dari Nabi, akan kupukul. Dan pernah dipukul. Ini diriwayatkan oleh saudara kita Ahlussunnah wal Jamaah. Barangkali satu saat kalau sudah munasib waktu tempatnya, barangkali kita akan membicarakan mengenai satu hadis itu. Ya, semacam nukilan saja, bukan merupakan suatu pembahasan yang penting. Jadi dengan demikian, maka kalau tidak ada imam yang memahami Islam, maka akan tercerai-berai, dan Islam yang diwarisi kita di sekarang tidak tahu dari orang yang baru masuk Islam sehari atau yang sudah bertahun-tahun. Apalagi timbul persaingan dalam politik, dan itu tidak bisa dihindari. Peperangan terjadi ketika ada Abu Bakar jadi khalifah pertama, ada suatu kaum yang memboikot, tidak membayar zakat. Alasan mereka karena khalifah yang sekarang ini tidak sah. Maka mereka mengumpulkan zakatnya sendiri dan dibaginya sendiri, tidak disetor ke kas negara. Diperangi, dibunuh, diutusnya oleh Abu Bakar, Khalid bin Walid sebagai pemimpin tentara. Iya, dianggap murtad. Semuanya yang menentang Khulafaur Rasyidin katanya dianggap murtad ala kulli hal. Walaupun tidak ada satupun yang mengatakan Khulafaur Rasyidin itu adalah mereka berempat. Satu hanya di antara mereka. Dan kita akan menafsirkannya nanti apa itu maksudnya Khulafaur Rasyidin. Jadi itu ringkasan kemarin bahwa mesti harus ada seorang pemimpin yang mengetahui itu agama, yang bertugas melakukan kepemimpinan setelah Rasulullah. Syarat mereka kemarin juga sudah dibahas sebagian, yaitu diantaranya maksum, alias tidak mempunyai dosa, karena tidak lucu kalau orang masih ada kemungkinan melakukan dosa,
memimpin umat, dan itu diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk ditaati. Ati Allah wa ati Rasul wa ulil amri minkum. Tidak lucu kalau Allah menyuruh kita yang dia itu maha tahu, maha alim, maha pencipta alam semesta ini, menyuruh kita mentaati seseorang yang seseorang itu ada kemungkinan salah, ya kan? Dalam kepemimpinan sehari-hari mereka ada kemungkinan salah. Dengan itu tidak relevan. Kemudian juga ada di satu ayat di surat Ad-Dahr dikatakan a'udzubillahi minasyaitonir rajim, fasbir li hukmi rabbika wa la tuti' minhum asiman aw kafura. Sabarlah dengan hukum Tuhan dan jangan taati orang yang asim, yaitu orang yang mempunyai dosa atau orang yang kafir. Dan seterusnya, kemarin juga sudah dibahas hal-hal itu sebagai pengingat kembali. Kemudian sekarang kita akan bahas suatu permasalahan, yaitu imam ini apa dipilih oleh masyarakat, atau dia mendakwakan dirinya sendiri, atau pada dasarnya harus ditentukan oleh syariat. Berbeda pendapat kaum muslimin. Sebagian atau mayoritas kaum muslimin mengatakan bahwa itu dipilih. Kaum tasyayyu' mengatakan apa? Tidak, mesti ditentukan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian bagaimana pendapat-pendapat yang lain? Misalnya semacam Zaidiyah. Kalau Zaidiyah juga mengatakan tidak. Yang penting dia seorang Bani Hashim, keturunan Nabi, kemudian dia melakukan revolusi. Dia pinter, alim, dan keturunan Nabi, dan mengangkat pedang. Siapa saja sampai sekarang tidak ada batasnya. Jadi barang siapa dari golongan Sayyid atau Bani Hashim yang alim kemudian mengangkat pedang, ya, menang nggak menang walhasil pokoknya mengangkat pedang itu adalah sebagai imam. Itu kalau mazhab Zaidiyah. Assalamualaikum. Nah, kemudian bagaimana pembahasan semestinya? Kalau kita mengingat atau kita merenungi lagi agama Islam yang suci ini, yang terkenal dengan kesempurnaan dan kelengkapannya, kan? Yang terkenal dengan kelengkapan dan kesempurnaannya, maka kita dapat mengerti bahwa masalah imamah ini justru lebih penting daripada masalah semacam sholat, ya kan? Kalau di dalam ajaran Islam masuk WC, kemudian bagaimana tidur, bagaimana makan, itu diaturnya, ya kan? Bagaimana dengan hal yang dia ini lebih bersifat membahayakan atau lebih bersifat umum sehingga dia kedudukannya lebih penting daripada sholat, ya? Misalnya, kenapa kok lebih penting dari sholat? Karena sholat kita harus mengambil dari Rasulullah, ya kan? Kemudian orang setelah Rasulullah tidak dapat mengambilnya langsung dari Rasulullah, mesti mengambil dari sahabat-sahabat beliau sallallahu alaihi wasallam, ya kan? Nah, kalau kadar sahabat-sahabat Nabi ada yang rendah IQ-nya, ada yang mungkin takwanya juga masih tanggung-tanggung, ada yang kayak orang Arab yang mengatakan waqalatil Arab di Quran amanna. Oh, berkata orang-orang Arab, orang-orang pedalaman mengatakan beriman. Kemudian Nabi disuruh oleh Allah dikatakan qul lam tu'minu, katakan wahai Nabi mereka belum beriman. Bal qulu aslamna, tetapi katakan kepada mereka bahwa katakanlah bahwa kamu ini baru masuk Islam. Nah, jadi istilahnya kalau kadar kemampuan mereka sedemikian rupa, lalu kita mengambil katakanlah sholat tadi sebagai contoh, ajaran sholat dari mereka, maka terang kacar-kacir. Sekarang aja sholatnya macam-macam. Sendakapnya ada yang di dada, di dekat dagu, ada yang turun sedikit di dada, ada yang perut tengah antara dada dan perut, ada yang di perut, ada yang miring ke kiri agak menekan, ada yang ke bawah,
kan? Jadi istilahnya ada yang di dekat di dekat kemaluan di bawah pusat sendakapnya. Ada yang sendakapnya tangan kanan di atas, 2 jari atau 1 jari di atas lengan kiri, kan? Begitu juga iktidal setelah rukuk. Ada sekolongan orang di Jember waktu iktidal tuh kembali sendakap. Karena hadisnya mengatakan setelah rukuk maka berdirilah seperti semula. Berdiri seperti semula sendakap. Akhirnya waktu astami Allahu liman hamidah sendakap lagi. Terus baru Allahu Akbar. Macam-macam. Ada waktu tahiyat atau syahud atau tahiyat. At-tahiyatul mubarakatuh salawatu tayyibadullah misalnya. Ada salam dulu, ada salamnya terakhir. Ada jarinya yang bergerak-gerak, geraknya ke atas ke bawah, ada yang diputar geraknya, kemudian ada yang tidak bergerak. Macam-macam. Nah ini suatu fakta, ya kan? Kemudian bacaannya juga, ada yang baca amin, ada yang enggak. Kok baca amin? Amin bukan bahasa Arab. Misalnya sholat tidak boleh dimasuki yang selain bahasa Arab. Amin bukan bahasa Arab, dia berasal dari bahasa Ibrani kalau nggak salah. Jadi waladhdallin amin tidak ada. Bayangkan betapa hebat perbedaan ini, ya kan? Masa cuma masalah amin dan tidak berbeda, tapi kenyataannya berbeda, ya kan? Soalnya apa? Kalau masalah Rasulullah mengerjakan sendiri aja, ya kan? Masih barangkali ya masih tangannya digerak-gerakin atau enggak kan sulit. Misalnya ya bisa-bisa saja orang melihat Rasulullah bergerak, dan suatu saat enggak. Barangkali ada nyamuknya digerakin atau ala kulli hal apa, ya kan? Tetapi masalah seperti amin, ini kalau Rasulullah jadi imam, yang jadi makmum puluhan ribu, ya kan? Amin, semua mendengar, ya kan? Masa masih ada ikhtilaf, masa masih ada perbedaan pendapat. Tapi ada yang tidak mengatakan tidak ada amin. Walhasil perbedaan itu mengenai sholat aja begitu hebatnya, sedangkan sholat yang benar adalah mi'rajul muslimin. Katakanlah sholat itu adalah mi'rajnya kaum muslimin, atau inna sholata tanha 'anil fasya wal munkar, sholat itu mencegah dari perbuatan mungkar. Loh kalau sholatnya ini enggak benar, ya kan, kemungkaran masih tetap dilakukan, ya kan? Dalam bisnis mungkarnya masih ada, dalam berpolitik mungkarnya masih ada, kemudian dalam berjihad, jihad fisabilillah ini mungkarnya masih ada. Kalau sholatnya tidak benar, sementara sholatnya sedemikian rupa berbeda-beda. Kunut di waktu perang, kalau enggak boleh. Ada yang boleh baca, ada yang sunnah. Berhasil macam-macam. Ada yang misalnya baca bismillah keras apa tidak, ya kan? Pelan, ada yang pelan, ada. Baca usollinya bagaimana? Baca usolli atau enggak? Baca bid'ah. Barang siapa melakukan bid'ah, dhalalah wa kullu dhalalah finnar. Jadi sebenarnya dulu saya masih Wahabi, itu membid'ahkan sholatnya orang Nahdlatul Ulama. Nauzubillah, orang-orang Syafi'i, ya kan? Bahkan keyakinan kita kan secara otomatis sholat mereka bukan hanya tidak diterima, melainkan menyebabkan mereka masuk neraka. Karena ada bid'ahnya, wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Tahiyatnya ada Allahumma sholli ala, ada sayyidinanya, Sayyidina Muhammad, tidak boleh ada Sayyidina. Ada yang mengatakan begitu, ada yang enggak, mesti pakai Sayyidina. Walhasil perbedaan itu kalau kita lihat di sana di fikih sholat, Masya Allah perbedaannya banyak sekali. Jadi kalau tidak ada penyelamat, ya kan, sholat itu tidak ada pemimpin gitu umpamanya, berantakan sholatnya, ya kan? Nah maka itu kepemimpinan itu lebih penting daripada sholat. Karena apa? Dia nanti yang akan meluruskan, dia yang nantinya akan memveto. Loh, kok diktator? Bukan diktator. Masalahnya dia ada syarat-syaratnya. Seperti kemarin, apa? Maksum. Tidak boleh dia melakukan kesalahan. Dan ilmunya harus paling pandai, ya kan? Dan dia harus mengetahui alif ini dari alif, mengetahui Islam ini dari alif sampai iya. Tidak boleh tidak, ya kan? Karena apa? Karena Islam ini, ya kan, kalau tidak dijaga oleh orang yang tahu Islam dari alif sampai iya, bagaimana mau menjaga Islam?
kalau seorang yang bertugas menjaga Islam supaya masyarakat ini tidak menyeleweng dari Islam, ilmunya tidak sampai dari alif sampai iya, lalu bagaimana dia mau menjaga? Kalau dia tidak punya ilmu iya, orang yang menyeleweng di masalah-masalah iya, dia tidak bakal tahu. Orang yang tidak punya ilmu jim, orang yang menyeleweng masalah jim, dia tidak bisa meluruskan. Maka itu harus punya ilmu dari alif sampai iya, harus sempurna. Rasulullah harus menurunkannya kepada yang semestinya harus diketahui dari Islam. Kalau masalah-masalah pribadi, makrifat dia kepada Allah barangkali ada kelas. Tapi masalah Islam ini, Quran dari alif sampai iya harus persis. Bahkan kalau kita melihat suatu hadis, Rasulullah itu bukan hanya masalah Islam, masalah pribadi pun diajarkan. Misalnya ini diriwayatkan di Ahli Sunnah, saudara kita Ahli Sunnah wal Jamaah mengatakan, ana madinatul ilm wa aliyun babuha. Kurang lebih begitu hadisnya yang kita kenal kan. Faman aradal madinah falyati min babiha. Bagaimana? Faman aradal madinah, kurang lebih juga begitu. Ya. Atau faman aradal ilm. Atau ana madinatul hikmah wa aliyun babuha. Faman aradal ilm, faman aradal hikmah, atau faman aradal madinah falyati min babiha. Yakni saya adalah kota ilmu atau saya adalah kota hikmah. Ali adalah pintunya. Oh, kalau begitu Ali lebih sedikit dong, karena Ali pintunya, Rasulullah kotanya. Oh, bukan. Coba sempurnakan kata-kata Nabi tadi, sallallahu alaihi wasallam. Dan barang siapa ingin memasuki kota, artinya barang siapa ingin mengetahui ilmuku, maka lewatlah pintunya. Tanyalah sama pintunya. Itu maksudnya lewat Ali alaihissalam. Barang siapa ingin tahu ilmuku, lewat dia. Lah kalau begitu, Rasulullah mesti sudah mengajarkan kepada Imam Ali. Sehingga apa saja yang mau kita tanyakan kepada Imam Ali mengenai ilmu Rasulullah atau hikmah Rasulullah itu, Ali mesti bisa menjawab. Jaminannya bukan dari ketakasupan kita, melainkan dari jaminan Nabi sendiri. Beliau mengatakan, kaku kota ilmu, Ali pintunya. Barang siapa ingin masuk ilmu kota atau ingin tahu ilmuku, maka tanyalah sama Ali. Jaminan Rasulullah. Itu secara implisit terterang, jelas di situ, tidak usah dipahami secara sastra yang tinggi, dapat dipahami bahwa beliau, yakni Imam Ali, mengetahui ilmu Rasulullah dengan sempurna. Bahkan di riwayat lain yang pernah saya dengar, bahkan kurang lebih pernah saya baca, ma'allamanillahu illa qad allamtuhu li Ali. Ini sabda Nabi, kurang lebih sedemikian, yang artinya Allah tidak mengajari apapun kepadaku kecuali aku ajarkan juga kepada Ali. Dan ini makul. Karena apa? Sudah saya katakan tadi bahwa mesti harus ada pemimpin yang betul-betul dia mempunyai kesadaran, ketakwaan yang tinggi dan ilmu yang luar biasa. Artinya sempurna dalam keislaman ini. Maka itu Nabi mengatakan, ulama ummati afdal min anbiya bani Israel. Kurang lebih demikian. Ulama umatku ini lebih afdal dari Nabi Bani Israel. Kenapa? Karena ulama yang dimaksudkan tadi mengetahui Quran dari alif sampai iya. Dan Quran adalah lebih afdal dan lebih sempurna dari Injil, Taurat, Zabur. Nah, kalau orang yang mengetahui Zabur sempurna, mengetahui Quran sempurna, mana yang lebih afdal? Lebih afdal yang mengetahui Quran secara sempurna. Apalagi Islam. Islam ini pembatal agama-agama yang terdahulu, semua batal. Seandainya sekarang ada aliran Masehi atau Zabur atau apa saja yang masih murni, ada Islam, batal, tidak dianggap lagi. Barang siapa beragama mereka Zabur, ya kan, maka masuk neraka. Kalau sudah datang penjelasan, ada syarat-syaratnya, ya kan. Jadi lam yakul ladzina kafaru dan seterusnya, waktu beberapa waktu yang lalu kita sudah bahas. Nah, sudah saya katakan tadi bahwa imam atau pemimpin setelah Nabi itu lebih afdal dari masalah-masalah lain. Sekedar furu', misalnya sholat kan lebih penting. Puasa, misalnya puasa ada perbedaan pendapat. Nah, ini kalau tidak ditentukan oleh seorang atau dipimpin oleh seorang yang wa'i, yang menguasai keislaman, maka hal-hal sholat dan semua cabang-cabang itu berantakan. Maka itu saya katakan tadi, mestilah pengganti imam itu
mengetahui masalah keislaman secara menyeluruh. Tadi kita katakan bahwa imamah ini, masalah kepemimpinan ini atau imamah adalah merupakan suatu yang sangat penting dalam agama, sehingga dia itu lebih penting dari segala-galanya. Lebih penting dari masalah sholat, lebih penting dari masalah haji, lebih penting dari masalah zakat dan sebagainya. Anda pernah tahu toh, ketika Abu Bakar jadi khalifah, ada satu kaum yang tidak mau bayar zakat. Nah, pokoknya masalah yang masalah-masalah yang ada dalam agama ini jarang sekali yang luput daripada perbedaan. Anda tahu bahkan masalah Allah berbeda. Kaum muslimin, ada sebagian miliaran muslimin atau jutaan muslimin mengatakan akan melihat Allah di surga. Jutaan yang lain mengatakan syirik yang demikian itu. Mustahil melihat Allah. Ada lagi mengatakan Allah itu berkehendak apa saja. Mau naruh hambanya yang soleh ke neraka bisa kalau dia berkehendak. Ada yang mengatakan Allah maha bisa, tapi dia tidak akan berkehendak semacam itu. Nabi, sudah kita bahas kemarin. Jadi tempat-tempat berbeda nih maksudnya. Ada sebagian muslimin juga mengenai Tuhan. Di dunia ini masih bisa memimpikan bertemu Tuhan. Ada tokoh-tokoh penting, saya pernah mendengar dari seseorang bahwa mereka katanya, satu orang pernah saya dengar, tapi tidak boleh saya sebut namanya karena masih katanya. Jadi artinya masih belum saya selidiki dan belum saya anggap dia sebagai suatu ilmiah. Tapi kalau saya dengarkan kiai yang mau berceramah, barangkali saya sebagai data ilmiah, nggak apa-apa. Semua itu dari katanya. Hadis Nabi itu tidak ada yang langsung, semua kata-katanya. Cuman rawinya ini harus baik. Ala kulli hal masih mungkin memimpikan Tuhan, kan? Kemudian ya barangkali karena Nabi aja nggak bisa ditiru Tuhan, kok Allah bisa ditiru? Dan saya dulu pernah memang memimpikan Tuhan, tetapi sudah Syiah. Waktu-waktu itu dalam keadaan ruku, mimpinya itu saya sholat ruku, ada semacam kabut, itu demi Tuhan ini saya mimpi betul. Di depan saya itu persis jatuh di dekat kepala saya, mengatakan aku Tuhanmu. Lalu saya pukul itu Tuhan, kemudian dia terbang. Takut kena pukul barangkali. Saya tidak menganggap itu Tuhan. Karena apa? Tidak mungkin saya dapat melihat Tuhan yang hina-dina seperti, jangankan kita, Nabi aja tidak akan pernah melihat Tuhan. Apalagi Tuhan itu tidak terbatas, ya. Apalagi bisa dipukul. Tapi dia ngales waktu itu. Ala kulli hal. Jadi masalah Tuhan berbeda, ya kan? Nabi berbeda. Ada yang mengatakan masih bisa salah. Mengenai ilmu-ilmu keduniaan dia bisa lebih bodoh dari yang lain, ya kan? Ada yang mengatakan tidak, Nabi nggak mungkin bisa salah. Begitu juga dia mesti lebih pandai dari yang lain pada zamannya. Apalah yang istilahnya Nabi masih bisa dikritik. Seperti ini karena ditulis dalam buku, saya berani nyebut. Seperti yang ditulis oleh Nurul Majid dalam buku Khasanah Intelektual Islam. Dalam mukaddimahnya sana Anda bisa lihat bahwa menurut dia intelektual Muslim pertama kali adalah Umar bin Khattab. Alasannya apa? Disebut karena dia beberapa kali teliti dan mengkritik Rasulullah, bertanya atau ngeritik sama Rasulullah, dan kebetulan dia yang didukung oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi dengan atas dasar itu maka dia adalah intelektual Muslim pertama. Ada yang mengatakan itu hal yang lucu. Kalau nabinya aja bisa dikritik terus keke. Yang ngeritik itu pakai wahyu atau pakai apa? Wah, ini orang yang pakai wahyu dikritik orang yang tidak pakai wahyu. Nah kan? Pokoknya seliuran masalahnya itu apa katanya seperti kalang kabut. Ya, istilahnya tidak ada suatu kesepakatan mengenai Allah, mengenai Nabi. Quran, misalnya Quran adalah imam. Ditalkin-talkin coba. Ya, kalau bertanya kepadamu mungkar nakir mengenai imammu, jawab Quran. Nanti kalau imam mungkar nakir tanya kitabmu apa, jawabnya apa? Quran juga. Tanya imamnya Quran, tanya kitabnya juga Quran, kan? Kemudian kalau dia
mempunyai imam Quran, apa dia merasa terpimpin di dunia dengan Quran? Atau bahkan dia suka menginjak-injak Quran atau yang lain-lainnya? Ada yang mengatakan tidak, imam itu harus berupa manusia, bukan berupa kitab. Kalau berupa kitab ya kitab, kan? Bukan imam. Ini satu perbedaan. Ada satu perbedaan lagi mengenai kitab. Kitab ini makhluk apa kholik? Wah, macam-macam. Ada yang bilang makhluk, ada yang bilang kholik. Ada yang berdiri sendiri katanya Quran, ada yang mengatakan tidak, ini makhluk. Qadim apa hadis? Qadim apa hadis, ya kan? Dia qadim apa hadis? Ada yang bilang qadim, ya ada kan? Kalau masih qadim saya tidak ingat. Katanya ada. Ada yang bilang hadis, ya kan? Kalau ada yang bilang qadim, saya mau mengatakan hadis. Kalau itu masalah ada memang masalah. Oke. Banyak sekali masalah-masalah yang berbeda mengenai keimanan, apalagi buruk, ya kan? Seperti sholat, haji. Nah ini kalau tidak ada seorang imam, maka hilang dari Islam. Kacir, udah nggak tahu Islam yang kita. Nanti kayak orang dulu, oh nggak apa-apa, kita sama-sama buta, mau tahu gajah. Yang satu pegang buntut, yang satu pegang telinga, yang satu pegang perut. Loh itu ya apa ya, bukan gajah, bang. Yang diketahui yang megang kuping, ya dia kuping gajah. Yang megang buntutnya tadi dikatakan gajah kayak tongkat kecil, itu buntut gajah bukan gajah. Orang membanggakan itu karena kita sama-sama buta, katanya sudah layak. Seperti orang mau tahu gajah, orang-orang buta mau tahu gajah, pegang. Ini pegang buntutnya, wah dia gajah kayak tongkat, nggak apa-apa katanya. Ya, padahal tidak demikian. Islam mesti ini sebagai rahmatan lil alamin, agama yang tidak mengenal noda di dalamnya dan tidak mengenal pemasukan ayat-ayat palsu di dalam Al-Quran, maka ini harus terjaga sampai hari kiamat. Terus keke nantinya orang di akhir kiamat sana, atau semacam kita yang sudah jauh dari Nabi. Nah, maka itu harus ada imam, ya kan? Begitu pentingnya. Lah sekarang permasalahan tadi, imam ini ditunjuk apa dipilih, ya kan? Nah, kalau dipilih rasa-rasanya kurang relevan. Kenapa? Karena satu, orang harus tahu bahwa dia ini adalah mempunyai ilmu Quran dari alif sampai iya.